Batanyo boleh. Kalau kadang nak puyuh tadi, batanyo lah nyo kayahnya. Ya, awak lihat burung lain ya, ado punyo mama. Awak mama awak ya, menangi pak puyuh bapak. Dena itu janang tanyo juga, amang hilang tak tentu rimbo, mati tak tentu kubur ke maka apa cari, apa akan layado. Ya kan, itulah nasib anak puyuh jawab pak puyuh. Atu bertanya ibu-ibu, kamain duk puyuh tadi ustaz, mencari laki jelek. Yo kata, ada lakinya laki je. Abi ko la batalu lo je laki nang kedua tu hanya tabang le. Balaki lo jelek. La batalu lo nya tabang le. Jadi ada apa nambah kabun sawit, kok bakabun gatak segala macam lah. Basuo dapat induk puyuh kok. Ba menandoinya je puyuh jantan ustaz. Kalau puyuh jantan bunyinya nama dia tadi. Kalau bunyinya tu sedang maram. Kalau puyuh betina tu itu si bunyinya. Cer cer. Cer cer. Pergi lo laki je. Kalau nampak dapat puyuh betina kau di ladang sawit dah biasa dah. Jadi ibu-ibu nan muda, ibu-ibu muda tu anak ambo. Jangan kalian berumah tangga serupa puyuh. Koyo di pasanan swasta ko dek pengurus ulang pengajian puyuh tu Pak Ustaz. Kalau bantu puyuh ko bini awak banyak ke berpuasa. Parangainya saya ndak elok. Kini ambo bertanya ke ibu-ibu di YouTube lah do ke mak. Ya kan? Ambo tanya ibu-ibu muda balik, puyuh ko gadang badannya atau ketek, panjang ikuannya atau singke, tiga jarinya atau ampe. Siko banyak awak tatagun pak, kerana mungkin tak mencari secara nyata baa kaki puyuh. Jadi burung puyuh tu kakinya, jarinya tiga je pak. Iya kan? Nah, makanya inyo ndak bisa enggok di batang kayu, nyo enggok di dalam samak. Kalau di batang kayu kan mencakam tu. Kalau dalam samak bisa dia terumpui sebatalu. Sekarang pertanyaannya lagi. Ba mangko badannya ketek, ba mangko ikuannya singke, ba mangko jarinya ndak cukui. Nan marami talu puyuh tu puyuh jantan. Puyuh betina kama Pak Ustaz kabur. Lari. Lah sudahnya batalu tu, puyuh betina ko lari. Alam itu sekecil puyuh jantan di tepi pemetang sawah. Kamalah bini dan tadi hari paujan talua ka diarami. Kalau talua nak diarami ndak manate. Mencari keadaan serupa itu nyo merasa bertanggung jawab, ya Allah beri saya kesehatan dan kekuatan ya Allah. Biarlah saya mengerami telur ini karena telur ini berada di sampingku karena buah cinta kami berdua. Hanya maram lah puyuh jantan. Di kalau ada basuh dapat dalam ladang sawit puyuh maram tu puyuh jantan tu jangan dapat gaduh. Nyo sadang rusuh tu memikian bini nyo ndak do. Asadang nyo maram tu nyo babuni je mah. Ibu wak menengah puyuh jantan maratok ke pak. Siang malam. Lai pulang mininya indah sampai talua ko manate. La manate talua ko dari hari ke hari, dari pakan ke pakan, ikan akhirnya lah babulu. La raja nya tabang.
Karena dunia binatang itu induknya ndak berakal, anaknya ndak berakal, tu capek dia petunjuk dari Allah. Apa yang kau suka memelihara jawi, Pak? Iya kan? Lalaian nak jawi itu hanya kubiak kuku dewa ketek. Itu apa Pak? Boleh capeknya tagak. Ndak lama dah Pak, 10 minit lah tagak anak jawi nelayan. Abang kau cuitu binatang. Karena induknya tidak pandai mendukung. Karo bang kau bisa mendukung anak Ustaz. Karo itu dari orang. Orang nantak salat nyo sumpah di Allah jadi karo. Cuma nyo jadi karo tu taknya nyo pakai tek di Allah. Tapi kebiasaannya jadi orang tadi tabawonyo di nyo. Akhirnya dapat pisang karo tu gak sesikit nyo kumpuan sadonya. Jadi nyo lobo sebagai manusia dulu lah jadi karo tabawo jadinya. Akini orang banyak nak meniru karo tu. Ya kan? Lobo. Ya kan? Tak dapat wak 3 kali yang nak dia usahawan. Jadi bisa yo. Ya kan? Karo. Situ je pak kaum muslimin kalau ada apa pakaro, ya kan? Salah secara kekeluargaan Pak. Ya kan? Bab itu banyak kini Pak anjang baca kak kucing pakaro daging. Nan jadi hakim nyo karo, nyo gigi kadang salah dek karo. Manuntui anjing punya dan ketek punya kucing kadang, anyo gigi lo punya kucing kadang ko nyo kadang lo gigi dek baru apa. Ketek lo punya kucing lagi. Akhirnya kucing menuntui, anjing menuntui. Akhirnya nanya gigi tu habis dek karo ko se. Macam itu gini. Tapi kalau hakim lah pensiun nak tu tu. Ini apa-apa dan ini. Kawannya ancu itu Pak. Nang kanyang tu orang madili. Ya kan? Nyo samo jo talang suligi ujung pangka mengenai. Tapi orang menonjol sifat tapi tidak sadonya situ dong Pak. Aduh, orang awak tidak boleh menuduh orang buruk sadonya dah Pak. Di Arab kan kailok seorang kecil awak. Tidak. Di Arab ada Nabi, ada Abu Jahil, ada Abu Lahab. Iya kan? Di Mesir ada Fir'aun, di Indonesia ada je orang bantu Fir'aun. Fir'aun asli di Mesir. Jadi setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Semenjak Nabi Adam sampai sekarang tetap ada orang baik, tetap ada orang jahat. Kenapa? Kalau indah kosong keduanya. Kalau orang buruk saya dosa-doanya Pak kosong surga. Kalau orang baik saya dosa-doanya kosong neraka. Allah lah menciptakan neraka. Nah, cerita tadi belum selesai lah nak Bu. Bertanya boleh. Kalau kadang anak puyuh tadi bertanya lah nyo kayahnya. Ya. Awak lihat burung lain ya. Ado punya mama. Awak mama awak ya. Menangis Pak puyuh Bapak. Nak itu janang tanya juga. Amang hilang nak tentu rimbo, mati nak tentu kubur ke maka apa cari, apa akan layado. Ya kan, itulah nasib anak puyuh jawab Pak puyuh. Atu bertanya ibu-ibu, kamain duk puyuh tadi Ustaz, mencari laki jelek. Yo kata ada lakinya laki je. Abi kalau batalu lo je laki nang kedua tu hanya tabang le. Balaki lo celek. Lawa talu lo nya tabang le. Jadi ada apa nama kabun sawit kok bakabun gatak segala macam lah. Basuo dapat induk puyuh kok. Ba menandoinya je puyuh jantan Ustaz. Kalau puyuh jantan bunyinya nama dia tadi. Kalau bunyinya tu sedang maram. Kalau puyuh betina tu itu si bunyinya. Cer. Pergi lo laki je. Kalau nampak dapat puyuh betina kau di ladang sawit dah biasa dah.
Sebab perangainya tak salah. Itu bagi ibu-ibu muda anak saya. Ibu-ibu tua yang suaminya telah rentan penyakit, kita pelihara sebaik-baiknya. Saya dulu ibu-ibu bapak-bapak membawa anak-anak ambonan paling gadang sekolah di Diniah Putri baru, selebihnya di SD. Maratonlah kami dari tempat tinggal ke pantai Yemani. Sebab kami tinggal dake di Bukit Putih. Tiba kami di Pasar Awang, kami balik nasi ampera jodoh yang masjid. Itu mendaki ke Bukit Yemani itu melalui janjang. Kalau kini umur kini kau tak tahu dah apa. Sasak angok dia. Duduk-duduklah di batu malim kundang sambil makan nasi ampera tadi. Nampak dari jauh orang pakai baju kaos, pakai celana training. Kaki celananya tu gulung di bawah sampai ke lutut. Tangannya nan sebelah keluar memacik sepatu. Ombak di pantai Yemani itu alui-alui pak, tapi tidak putui-putui. Jadi beliau buka sepatu beliau jangan basah. Tangannya nan sebelah ke dalam itu tangan istrinya cik, tangannya cik. Hanya galak-galak je sambil berjalan. Tiba dah ke ambo inyo membaca salam. Assalamualaikum Ustaz. Sebenarnya ambo ingin membantukan pak, tapi dek boleh olagai sakan lombo. Kalau apa membaca assalamualaikum untuk Ustaz seorang assalamualaikum. Tapi kalau ada orang lain tagak dekat Ustaz tu assalamualaikum. Kalau baca assalamualaikum Ustaz tu salah pak. Karena kum itu untuk bersama-sama. Ya kan? Kalau mato ambo ndak salah, walaupun Ustaz ndak pakai topi, Ustaz kan Ustaz Ristawardi kan, kecek pak aku gambo. Iyo pak. Ambo taruh mendengar Ustaz mengaji, ambo di rumah saya. Ambo cigoan di pintu karena kaki ambo baselo ndak ambo, tapi berjalan bisa. Atau ambo di rumah saja. Sudah tu beliau bercerita jambo tu galak. Tak galak lombo mencelik beliau. Iya kan? Bang kau tak galak, ndak bagi gigi teh bawa gaib tadi. Atau ada di sebelah di tangan suonya, sebelah suo itu ada coklat. Bantuan coklat masuk plastik. Itu ada pak, iko kacang tojin batumbuh aja. Awak teragak jadi kacang tojin gigi ndak ada aja. Ada tumbuh di saya lo aja. Jadi memakannya apa kau pak? Ayo itu lah nyu makan sekali. Iya. Abara umur apa pak? Umur bola 90. Istri apa? Istri ambo 82. Orang tua tadi masih kuat maraton. Tangannya berpegangan, kemudian dia ketawa sepanjang pantai. Apakah dia mengulang cinta yang tertunda? Atau dia sedang kasmaran? Tidak. Ambo sana umur 71 setengah kau pak, lampai tahun ibu meninggal, ndak nak babini yang boleh. Ndak ada rasa tertarik je perusi rancak tu adalah lalayu sadonya. Iya. Nah ada apa? Sekadar mencari rancak ibu itu saja. Malah lawat tamu lo jo pacar rambo nang kematian laki. Piku tiko muda lo dulu kini umurnya lah 66 lo. Nah ada lihat. Nah itu ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi tidak mungkin orang tua tadi mengulang cinta yang tertunda atau masih kasmaran. Tidak. Itu karena rahmat dan kasih sayang yang dilimpahkan oleh Allah ke dalam hati beliau. Suami sayang kepada istrinya yang telah tua dan reot. Istri sayang kepada suaminya yang telah tua dan telah tidak ada lagi rasa tertarik untuk cinta. Karena sadonya lah berubah. Kepala lah otak
ado botak babuk cik-cik lawa uban gigi la tangga sadonyo. Iya kan? Itu ang dak coda suntunggal lah sama jo pelapa kerambi. Iya kan? Bajalan lawanya nan tagea-gea kaki itu. Tapi nyoibo bukan cinta tapi ibo. Saya sarankan kita yang telah tua-tua begitu hendaknya berumah tangga. Iya kan? Jangan setelah tua kita bosan ingin pasangan kita ini cepat mati. Jangan. Mati itu urusan Allah. Kaum muslimin, bapak-bapak, ambo kalau di rumah duduk bu, ada makanan nanambo makan di orang rumah lama lo makan nanggo. Atau maili aja matom. Ana menyuai ibu maili itu ibu pak takanainya. Bukan nafsu biologis yang bangkit, tapi ibu mengenang masa lalu je beliau tu. Iya kan? Diganti mana pak ibu-ibu nak kasamo je nan hilang tu dah. Lanyo cuba dek kawan nambo pak, nyo tanyo sadonya berapa pensiun nuda, berapa simpanan nuda kutiko kerajo dulu. Iya kan? Nyo tanyo sadonya, alari zelaki ko lihat. Ni bapak. Tu mangkuado pantunnya di orang, pantunnya. Tambilang tanti batanti satanti ambil panaruko sawah dikajai nan nilang bisa diganti pangganti indak serupo saparangai. Iya kan? Jadi Allah menolong ambo pak, ambo ndak nyopa dia istirahat di rumah gini. Aduh seorang mau undang mengaji, sehingga ambo terhibur juga. Kalau manu-manu saya di rumah tu itu saja. Takkan najo galaknya, ya kan? Tabayangnya bantuannya, nyo galak sebab piciang bu itu je. Suaranya nak keluar badannya boyak-boyak. Apa ini mengaji serupai gua jamaah banyak menunggu. Awaknya doakan. Itu caranya dari Allah. Sebab ristawardi ku ndak kasataba iman nabi imannya kada. Kalau di padia saja di rumah memang lapang pisah sarawannya gitu. Memikir bini mati je. Iya kan? Tanyalah dia pak ke orang kematian bini, ya kan? Buruk manuangnya. Iya kan? Nah, dapat pentunnya. Nah, biarlah dan tunjukan malam. Dari bayang kata lauk. Balimbiang kampung Rambatan, kampung Perak tanahnya tinggi. Badabu ombak di Muaro, riak memacah ketapian. Tamanuang badan jago lalok pak. Dicaliak suuk jo kida, dipandang kiri jo kanan. Kawan sakasu nalah pai, jatuh badarai air mato, ka Allah sajo bakaduan. Cubalah dapat kematian bini. Jauh-jauh pengenanya anu dimakan tekanannya. Begitulah di dalam hati kita ini. Jadi ibu-ibu suaminya yang masih hidup walaupun telah renta, rawatlah beliau baik-baik. Bapak-bapak istrinya yang masih hidup, perlihatkan kasih sayang seperti kita muda dulu, ya kan? Dipuji joinyo nala untuk taruang bawa tu. Ya kan? Ama sehat nak kini, sudah mandi kini ko ambo cali mani nagala ama. Ya kan? Ya kan? Jangan dikecil ni siri awak de tambala mola tambale be. Ya ibu hatinya. Jadi kalau ada nan salah-salah awak suami istri ko kama nyambui Ramadan, kita bermaaf-maafan. Sebab hubungan yang paling dekat, berbuahnya cinta menjadi anak laki-laki dan perempuan. Ada anak kita itu yang telah kerja menjadi kepala bank, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pejabat tinggi. Itu buah cinta kita berdua, ya kan? Dan itu tidak akan dapat kalau kita sendirian. Kita ingat itu kembali.
Buah hati yang lahir seperti ini karena buah cinta kita berdua. Kalau kita kembalikan ke sana, maka cinta tidak akan pernah pudar. Kulit boleh keriput, wajah boleh tua, rambut boleh ubanan, gigi boleh gugur, tapi kasih sayang tidak pernah gugur. Itulah yang akan kita ciptakan. Lebih-lebih kaum muslimin Ramadan kamasuk. Kalau bentuk silengkong gitu kamasuk Ramadan kau pak. Iya kan, nang kecik lado-ladonan pade, kecik garam-garam nanasin, baca kak ke bulan Ramadan ko, atau sampai mamanggo. Kalau ciko mama keden biarlah badan gaya dengko dan bawa ke rumah dun sana dan lain. Nah, besok hari ke puasa, awak pisah, putus silaturahim. Sedangkan untuk puasa kita sambut dengan hati yang bersih. Qad aflaha man zakkaha. Ya kan? Bu, oh bu, kalau ada kejadian, ya kan? Kalau ada, mudah-mudahan tidak. Suami ko tiba-tiba, kan insya Allah ko tidak ada perubahan, kan tanggal 11 malam mulai tarawih, tas 10 tas 11. Pokok antara orang dua kala, awak ke tarawih ko tiba suami, nyopaci entangan awak, bu. Kita kalah puluh tahun bergaul kah. Kini sampai 5 tahun. Alhamdulillah setiap hari kepuasa hari kita rayu, kita bermaaf-maafan. Tapi ada orang tahu kiu-kiu dia tiam bocek bu. Kutiko ambo dinas dulu, ambo ndak pernah berbuat dosa, bazina segala macam. Ndak ada membeli sate kemudian bukuinya ambo campaan ndak ada. Cuma ambo de acok dinas keluar daerah, ambo babini di Jambi cie. Anak ambo dua sinan bu, laki-laki keduanya. Rasanya kalau indah ambo agih tahu kita lah gaya ambo kamati le. Sawananya ambo salah, tapi maafkan ambo yo bu. Hari kepuasa ambo lah gaya. Kalau ada kejadian model itu, dia mau ibu memaafkan. Nang kecek mbo tadi le ibu simaan. Tu balanjo ibu ndak kurang selama kada. Ndak ada ke kurang. Pandainya mencari piti untuk bininya nang kedua. Cuma ibu ndak tahu saja tak kicua dinan. Karang kata singgung hati itu. Kalau ambona perusi tersinggung ambo tu mah. Ba tersinggungnya. Disangko boleh buah nipah kironyo ampe bapa sagi di luar lipek nanti berubah di dalam cair tiok lagi. Tapi kalau kita mau memaafkan, itulah yang lebih besar pahalanya. Ndak ada dah. Udahlah telonsong kawa aju lai. Iya kan? Nabi sudah mempelosoh ambo seseorang. Akhirnya laya dulu adi ambo di Jambi cie. Alhamdulillah dah. Ya kan? Awak kalau peminantu lo kesadonya, amin tu sih. Ya kan? Jadi saling memaafkan itu perlu suami istri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Cuy itu lo apa kerja di Chevron dulu. Ya kan? Nah, kebetulan apa mekanik. Ya kan? Apa ada dinas malam bagai nan istri apa ko sama gak galente ko sama ju pinang siraiku anyo gaduh ada orang lain anyo nanya orang ke rumah malam talonsong lanyo bazina apa tak tahu dah iya kan tapi nyo lagai kini hari ke Ramadan ko anyo pacien tangan apa nyoman nunduk kalau tu apa dah sama saudara dinas dulu kan ada masuk malam ambo naian pacar lamo ambo ke rumah dah la telonsong kami bazina dah ikan kini awak lagi ke mati le agi maaf ambo yo dah apa agi maaf sedih bangun ko itu ayat itu mengecek wa jannatin arduhas samawati wal ard
Surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang yang takwa. Orang takwa itu siapa? Dalam ayat ini ciri-cirinya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang selalu menginfakkan hartanya di waktu lapang dan di waktu sempit. Jadi orang berinfak tu kalau orang takwa, tidak ketika binti ado saja, tidak binti banyak saja. Sedikit uang dia tetap berinfak, karena dia tahu infak yang berkesinambungan itu yang dicintai oleh Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz. Orang yang sanggup mengendalikan marah ketika dia marah. Bagaimana mengendalikan marah ketika marah itu, Pak? Kata Nabi, kalau awak berang tu sedang tagak, duduk. Jangan ngecek-ngecek. Duduk. Mana? Masih kesal di dalam lalu. Ini lalu tu bertukar tu asananya tu, Pak. Lalu itu matua go jago takana lo balik, pergi ke kamar mandi, taharah dan beruduk, ya kan? Setelah beruduk salat sunat 2 rakaat, ya kan? Mudah-mudahan dengan ucapan yang kita baca di dalam ihdinas siratal mustaqim kita dapat petunjuk di sana, maka marah jadi reda, tidak menjadi pecah belah. Itu wal kaziminal ghaiz. Kemudian ciri orang takwa yang ketiga, wal afina anin nas. Bukan menunggu orang minta maaf, Pak, tapi memaafkan orang itu. Akhirnya nyolah minta maaf, kesalahannya nyakui bana. Kalau tak mau awak memaafkan, lebih tinggi awak dari Allah. Sedangkan Allah, innallaha ghafurur rahim. Allah itu pengampun lagi penyayang. Ya kan? Zina itu kan dosa gadang, Pak Ustaz. Kalau awak nikah tadi lain nikah tu, cuma tak dia tahu nyo. Tapi nyoba zina, Pak Ustaz. Memang dulu awak tak tahu lah gaib kau nyo akui. Ada wanita pelacur, Pak. Belum sempat beribadah, inyo hampir mati awin. Ado semua sekete ayenyo, embe ndak ado, nyo agia sipatunyo batali, nyo ambil tabaolah aye sekete di sipatu tu. Tapi ketika dia akan minum, ada anjing hampir mati, Pak, menjulurkan lidahnya karena kelaparan dan kehausan. Akhirnya wanita pelacur tadi memberikan air kepada anjing yang sangat haus tadi. Setelah itu tidak ada tanago nyo mati. Ya Allah, sebelum nyo mati, kalau engkau anggap saya memberi minum anjing tadi suatu amal untuk penebus dosa saya, ya Allah, ampunkanlah saya. Ya kan? Bapak-bapak, ternyata barabui lah malaikat rahmat jo malaikat malik. Malik nak membawa ke neraka karena nyolonte. Ridwan nak membawa ke surga karena sudah dia sadari kalau engkau anggap ya Allah saya memberi minum anjing tadi dengan setetes air, engkau anggap itu pekerjaan yang baik, ampunkan saya sebelum mati ya Allah. Itulah sering kaji itu sampai ulama, Pak. Kalau tidak ada mendengar kisah itulah tanda pemalih ke surat. Ambo mau ulang segini. Diukulah dek malaikat ko tampaknya barangke jo tampak nang kanyo 7. Tapi lah dake kadi tampak nang kanyo 7. Makanya pelacur tadi masuk surga. Akhirnya bini awak apa salah lah minta maaf jo. Ya kan? Maafkan saja. Ya kan? Tapi itu kan contoh bagi Pak. Ambo rasa si kau dah ada terjadi itu. Si kau orang baik-baik itu. Dah ada terjadi itu. Ya kan?
Tapi suami berbini cek lewat tak tahu tu banyak nak kejadiannya tu. Nah, kan? Apinya lah magia maaf, lah mengakui kesalahannya, lah minta maaf, maaf ansanya di. Tak ada nak jadi tu dah. Alhamdulillah, rupa panik bercerita semuanya. Ya kan? Tak ada terjadi si kocik je. Amin. Ya Allah, masuklah jemaah Nur Rasanah ke dalam surga ya Allah. Amin. Orang elok-elok senantiasa kaji kiranya ya Allah. Amin. Semoga kami bertemu malam ini menjadi rahmat bagi kami dunia akhirat. Amin. Sudah tu awak jauh orang tua oleh. Ini bertanya mbok apa-apa. Kalau adonan masih hidup orang tua Pak, itu suatu kebanggaan. Bisa jawab mengecek je beliau. Ambo itu nanti ada oleh Pak. Dulu ketika saya berumur 37, 38 sampai 40-an, tahun 98 berumur 98 kurang 52. Nah, 8. P6. Nah, itu orang tua Ambo masih hidup. Dia. Biaya ada lain. Ambo lah mengaji koki tinggi itu Pak. Sekali hari Sabtu. Itu nem bisa nyo karena hari Minggu ndak kerajo. Hari Sabtu setengah hari. Kalau mau pulang ke Waso tu Pak. Assalamualaikum kecembo di laman. Waalaikumsalam anai lang. Nyo suara ambo lah nyo tando iwana. Ati bo dia te rumah ambo siko tuduang sekali. Tuduang sampah. Atau ada goreng jari yang coba duit. Panggil pada Abu Jai jolobak singalang amakalang. Rupa dek sayangnya biar kau kawak sedang awak makan tu nyo ambil tanggut. Anyo tanggut talui tiak ke dalam kandang. Rumah kadang tu kau pakai kandang tu apa? Tu nyo buat talu barendo. Makalang. Kanyang-kanyang makan. Baiklah kalaman kalau hijau Abu Jai itu ditapik. Itu banyak daun kaladi, daun taleh kan sudah beliau papek-papek, kete-kete itu makanan badan beliau. Wah, kamu kalau yang alaman beliau tu sirah jubungo. Karena di bawah negari Gunung Merapi ayat tabi baso tu pak batapian jo canduang tanahnya subur. Tak tanggung gembiranya awak masih punya orang gaib. Tapi saja dia tak ada Pak. Rumah babonyong babaliak sunyi pakuran sam tumbuh dia tu. Aye kolam hijau balumui murai nanindak bagi cau lai janjang rabah pintu basau. Walaupun awak lagai belum takana biaya itu badare-dare jo ayo matu sambil tagak mencari rumah basau. Ada lo pantunnya tu apa? Keren tunjuk lo. Orang canduang di balai dan di balik balai Fatimah di bawah kayu narondo. Orang kampung di Mabie dan dicari indah di rumah janjang rabah pintu basau. Karena beliau sudah berpulang ke hadirat Allah. Jadi nama nani duit orang gaib Pak hari kepuaso koturui lah. Iya kan? De ekonomi kami agak meleset. Video call saya beliau. Lalu pitih pembeli paket sebalian saya kawan kete. Dan segi gale. Telepon beliau. Karena dari beliau itulah tubuh kita. Kutiko kita lahir Pak agak orang gaya. Oh nak kandung sibiran tulang. Siapa kita ini? Sibiran tulang beliau. Buah hati limpo bagurang tali nie labuan cinto bintang sumara paratia. Kasih sayang beliau kita ini. Andaikan kita balas dengan beraneka emas dan perak dan kita pelihara beliau secara sempurna, tidak akan terbalas jasa orang tua itu. Tapi orang tua kami lah meninggal sama je Pak Ustaz. Kita doa oleh. Ya kan? Tapi nama masih hidup Pak.
Kalau ada apa berdosa, dosa apa Ustaz? Apa kayo orang tua pikun amal lupa memelihara apa tangka panti sosial aja puih lebih suat. Kenapa dia di sana? Ambola berkunjung ke sana Pak. Indak rela orang kaya yang tangga sana walaupun apa tinggal piti. Lain terang ada Pak tau. Kalau ada apa mantan kapati jumpa orang kaya, habis suat aja puih. Ya kan? Orang tua menangis, setetes air matanya turun karena disisihkan oleh anaknya ke panti jompo, maka satu drum akan menjadi bahan bakar untuk membakar kita di neraka nanti. Jangan coba-coba mantan orang baik ke panti jompo kalau awak masih ada. Ya kan? Pelihara orang tua tu. Kalau awak masuk lahir dulu nyantang ke panti jompo, leka jadi camat apa gini? Hendak hidup je orang lain sama je padi 1000 Pak, banyak nanampo dari nambone. Iya kan? Atau kalau ada orang tua nalai di piliaro tapi nyola pikun lah balik serupa anak-anak, sabar bapak dan ibu merawatnya. Awak masuk ketek kan cerita lah tu Bu. Awak ketek tu sama je orang pikun lah kayak. Orang kayak pun sedang makan, awak bawa duang nyopa luat. Laya don kok terasa buang air ke? Kira don dikecil ke liau. Nah, ada diajar. Sebenarnya sedang makan. Macam itu je orang kayak kena lah pikun. 5 duduk nyopa serak je buang airnya sini. Harus sabar kita merawatnya. Ya kan? Ridha Allah fi ridal walidain. Ridha Allah itu didapatkan dengan ridhanya orang tua kepada kita.